Maka dari itu ya akhi, lalu apa adab-adab dalam bersosial media? Yang pertama, yang antum harus sadari sebelum kita masuk ke sosial media, sadarilah bahwa kita hendak masuk ke sebuah hutan riba. Di situ ada kebaikan, di situ ada keburukan, di situ ada kesesatan, di situ ada hidayah. Di situ bisa menjadi fasilitas kemaksiatan, itu pun juga bisa menjadi fasilitas ketaatan. Kira-kira saya mampu tidak ketika saya bersosial media itu menghadapi fitnah-fitnah yang ada di sana? Itu pertanyaan yang harus kita pertanyakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan berkata, "Ma min amal illa wa yu'rad 'alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama 5. Karena apa? Karena siapa? Wa kaifa, dan bagaimana caranya? Karena apa? Artinya, ketika kita mau melakukan suatu amalan apapun, aktivitas apapun, pertanyakan keikhlasan kita. Yang kedua, pertanyakan apakah caranya sesuai dengan syariat Rasul atau tidak. Ini dua perkara harus kita pikirkan ya akhwat Islam di setiap kali kita beramal, beraktivitas, termasuk padanya bermedia sosial. Bahkan kata beliau, al-muhasabatu takunu fi qabla al-amal wa ba'da al-amal. Muhasabah, introspeksi diri itu harus dilakukan sebelum berbuat dan setelah berbuat. Sebelum berbuat kita harus introspeksi diri. Apa? Ketika antum mau ngetik, tanyakan kepada diri antum, yang saya ketik ini diridhoi Allah apa enggak? Ketika antum mau ngetik ilmu, oke, Masya Allah, insya Allah yang saya sampaikan ini ilmu. Tanyakan yang kedua, ikhlas atau mencari ketenaran. Tandanya ikhlas, kalaupun nggak ada yang nge-like nggak masalah. Kurang ikhlas, ketika yang nggak ada yang like sedih, ketika yang banyak nge-like gembira. Sufyan bin Uyainah pernah berkata kepada gurunya, "Hai guru, saya punya kajian setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, hati saya senang. Kalau yang hadir sedikit, hati saya sedih. Apa ini?" Kata gurunya, "Hai anakku, dzalika majlisus su." Itu majlis yang buruk, tinggalkan aja. Kata Sufyan, "Fama qattu ilahi abadan." Semenjak itu aku tidak lagi mengajar di tempat itu. Bayangkan, subhanallah, beliau mengatakan ketika yang hadir banyak, senang hatiku. Ketika yang hadir sedikit, sedih hatiku. Kata gurunya, "Hai anakku, itu majlis yang buruk." Nah, sama apa bedanya di sosial media ketika banyak yang nge-like, Masya Allah senang. Ketika yang tidak ada yang nge-like, yang satu nge-like, yang nge-like cuma 1-2, sedih. Akhirnya tujuan kita apa? Like. Ya. Nah, pertanyaan ini harus betul-betul kita pertanyakan loh. Kalau ya antum mau share apapun, antum mau ngetik apapun yang hendak antum ketik baik di Facebook, di WhatsApp ataupun di mana, yang harus kita pertanyakan itu dulu. Yang saya hendak ketik diridhoi oleh Allah atau tidak? Mengupload gambar, mengupload video, mengupload apapun juga yang harus ditanyakan sesuai syariat atau tidak. Kalau memang itu sesuai syariat, pertanyaan yang kedua, ikhlas atau cari ketenaran. Kadang ada orang ya, dia men-share ilmu agar dilihat ilmunya. Wah nih saya punya ilmu ini.
Dan ini subhanallah ya akhwan Islam akhirnya masuk kepada apa? Riya. Dan antum sendiri tahu bagaimana riya dosanya, subhanallah. Ya. Kata Rasulullah SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatir akan atas kalian syirik kecil. Riya. Riya. Oke, antum selamat dari riya. Alhamdulillah Ustaz, saya men-share ilmu ikhlas. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau antum sudah men-share ilmu, sudah ikhlas, jangan gembira dulu. Sebab kegembiraan antum itu khawatirnya nanti ketika tidak dikontrol berubah jadi ujub. Berubah jadi apa? Ujub. Apalagi kalau yang nge-like-nya itu sampai ribuan. Wah. Apalagi kemudian diantaranya ada yang manggil antum Ustadz, Pak Ustadz. Wah, udah mulai itu disebut Ustadz. Tahu nggak Pak? Riya itu membatalkan amal ketika riya itu berbarengan dengan amal atau sebelum amal. Adapun kalau amal sudah selesai, kata Syekh Utsaimin, riya tidak berpengaruh. Jadi kalau misalnya antum sudah beramal, sudah selesai, muncul riya, kata Syekh Utsaimin, riya setelah amal itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh apa setelah beramal? Ujub. Kata Syekh Utsaimin, ujublah yang membatalkan amal setelah beramal. Adapun sebelum dan ketika sedang beramal, yang membatalkan amal itu riya. Adapun setelah beramal, yang membatalkan amal itu ujub. Hati-hati. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya dari itulah siapapun kita, baik ustadz ataupun murid, meng-share ilmu bagus banget Pak. Pahalanya besar insyaallah. Kata Rasulullah SAW, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai suatu sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun juga. Alhamdulillah. Kalau antum share yang membacanya sampai 1000 orang, 2000 orang, kemudian mereka mendapatkan ilmu dari antum, setiap mereka kita dapat pahalanya. Besar pahalanya tidak Pak? Besar. Tapi tantangannya juga besar. Tidak mudah. Apalagi akhi, ketika antum hendak men-share ilmu, yang harus antum betul-betul periksa adalah apa? Yang ilmu yang sudah antum share itu sudah yakin bahwa itu kebenarannya. Kalau itu adalah ayat, betul itu pemahamannya, tafsirnya begitu. Kalau itu adalah hadis sahih atau dhaif itu hadisnya. Kalau sudah sahih, betulkah pemahamannya? Penting akhi di zaman sekarang ini. Mungkin kita menganggap, wah yang penting ada hadis nih, bagus hadisnya ya, share. Padahal hadisnya palsu. Hanya karena apa Pak? Hanya karena kita menganggap isinya bagus. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi SAW. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka dia salah satu dari 2 orang yang berdusta. Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, ketika membawakan hadis ini, beliau membawakan judul bab man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim
fahuwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab siapa yang ragu dalam periwayatannya, apakah riwayat itu sahih atau dhaif, tapi dia sampaikan juga, maka ia masuk di dalam salah satu dari dua orang yang berdusta. Itu kalau ragu, Mas. Ragu itu artinya sudah antum pelajari tapi ragu sahih apa dhaif. Gimana kalau antum nggak pernah pelajari, bahkan masa bodoh, tahu-tahu antum sampaikan ternyata hadisnya apa? Tidak sahih. Hati-hati. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang Masya Allah ya, berdusta atas nama Rasul itu mudah buat mereka. Bahkan tak malu-malu terkadang mengatakan HR Bukhari dan Muslim. Padahal Pak Bukhari orang mana kali? Iya. Pernah disampaikan ke saya tentang wasiat Rasulullah untuk Fatimah, HR Muslim. Ini Pak Muslim orang mana, kata saya. Dalam Sahih Muslim tidak ada. Bahaya sekali. Makanya penting sekali setiap berita yang hendak kita share itu harus betul-betul kita apa? Periksa. Harus. Kalau itu yang akan kita sampaikan ilmu. Ya.